Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,55%. Dengan total market cap mencapai di 1,07 triliun US dollars. Yang kita bisa lihat untuk Bitcoin ada koreksi sebesar 0,25% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 23.438. Tetapi sayangnya ya jam 7 pagi tadi Bitcoin daily close sedikit di bawah dari MA20. Maka dari itu dihitungnya jebol ya. Apakah pada hari ini bisa reclaim lagi MA20 atau tidak ya? Untuk Ethereum, dia koreksinya sedikit lebih kecil, hanya di 0,18% saja, di angka 1630. Sementara untuk BNB, dia ada koreksi sebesar 0,63% dan ada di angka 303. Untuk XRP, dia malah meningkat, meningkat sebesar 0,48% dalam 24 jam terakhir, dan sekarang trading di angka 37 sen. Untuk Cardano, dia terkoreksi dengan cukup signifikan sebesar 2,65% dalam 24 jam terakhir, dan sekarang trading di angka 35 sen. Untuk Dogecoin dia terkoreksi tipis sebesar 0,31% di angka 81 sen. Polygon Matic dia malah meningkat sebesar 0,28% di angka 1 dolar lebih 23 sen. Dan kalau kita lihat ya BUSD sekarang semakin turun, udah di ranking 10 dengan total market cap mencapai di 10 miliar US dollars. Nah, jadi overall pada hari ini kita bisa lihat cenderung terkoreksi tipis, tapi ada beberapa yang mungkin ya di luar dari di luar dari normanya seperti Bitcoin, seperti Cardano ya, nyaris 3%-an. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Untuk hari ini kita bisa lihat ya, seingat gua ada satu atau dua data penting dari US ya. Untuk ini kita bisa lihat di sini akan keluar data ini ya, ada ISM Manufacturing ya dan Crude Oil Inventories. Nah, untuk ISM Manufacturing seperti biasa harapan kita adalah dia lebih rendah daripada forecast ya, karena a higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD dan kita ingin USD melemah. Maka dari itu harapan kita dia lebih rendah daripada 48 ya. Untuk crude oil inventory seperti biasa juga harapan kita lebih rendah daripada ekspektasi atau lebih rendah daripada forecast. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini ya. Untuk besok kita coba ngintip sedikit ya. Untuk besok apakah akan santai atau ada data penting lagi dari US ya. Nah, kalau kita lihat nanti besok ada data CPI dari Eropa tapi dari sebelum-sebelumnya nggak terlalu ngaruh ya. Nah, ini penting nih, initial jobless claim besok akan keluar dan tentunya ini langsung berpengaruh terhadap kebijakan The Fed ya. Apakah dia akan masih terus dovish atau apakah dia akan masih terus hawkish atau pelan-pelan mulai berubah menjadi dovish. Jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar. Untuk analisa Twitter, kita akan ngomongin soal satu indicator yang bernama Williams. Ini dari dulu gue nggak tahu bacanya apa ya, Williams percentage RI gitu ya. Kalau dari dulu gue selalu diajarin ngomong ini Williams ya. Williams ini adalah suatu indikator yang bentuknya ya osilator, lebih tepatnya filter yang bentuk osilator seperti RSI, MACD dan lain-lain ya. Nah, di sini kalau kita lihat dia secara monthly ya, time frame-nya monthly dan setiap kali si RSI ini di bawah dari garis ya, ini menunjukkan tempat yang bagus untuk akumulasi ya. Ini terjadi di 2012, terjadi di 2015, terjadi di 2019 dan juga sekarang terjadi di 2023 dan 2022 awal lah mungkin ya di sini ya. Dari 2022 pertengahan sampai 2023 awal. Nah, jadi sebenarnya secara statistiknya apabila kita akumulasi Bitcoin di monthly time frame selama dia di bawah dari si garis Williams ini ya, in general kita akumulasi di harga yang bagus ya. Kita akumulasi bukan di bottom banget ya, bukan di pucuk paling bawah, tapi kita akumulasi di waktu yang tepat lah, kesannya seperti itu ya. Jadi bisa dibilang cukup akurat. Kalau kita di sini bahkan untuk zaman-zaman 2019 pun sangat akurat ya. Waktu dia masuk ke sini, kalau kita mulai akumulasi ya lu udah untung nggak tahu berapa ratus, mungkin 1000% ya. Di sini juga sama ya. Pas banget. Jadi bisa dibilang ini satu teknik analisis yang dalam beberapa cycle sebelumnya, bahkan dari cycle sangat awal 2012, itu sangat akurat untuk kita akumulasi secara spot. Untuk sekarang, dia nyaris
tembus ya, mulai nyaris tembus ke atas. Berarti masa-masa akumulasi yang paling bagusnya sudah melewat. Ya, jadi congrats buat elu yang sudah terus akumulasi di sini walaupun sedikit enak ya karena dia turun, tapi ya nggak apa-apa. Kita nanti lihat secara makronya, lu akan senyum-senyum sendiri nanti beberapa tahun ke depan. Kemungkinan besar seperti itu ya kalau sejarah ngulang lagi. Jadi kurang lebih seperti itu untuk analisa Twitternya dan sekarang kita akan masuk ke charting ya. Untuk charting seperti biasa kita akan lihat dulu Bitcoin ya. Untuk Bitcoin kita bisa di sini bahwa kondisinya sedikit bikin deg-degan karena jam 7 pagi tadi Bitcoin daily close di bawah dari MA20. Tapi pada hari ini ya, at least for now ya saat kita lagi rekaman di sini, harga runningnya kembali di atas D20. Nah, pertanyaan gue adalah apakah pada hari ini dia akan kereject oleh 20 dan daily close di bawah dari MA20 lagi atau jangan-jangan berhasil reclaim. Tentunya PR untuk Bitcoin menurut gue adalah kalau bisa reclaim ya. Kalau dia bisa reclaim, that's good. Nah, tapi kalau sampai andaikan dia gagal reclaim, harapan gue secara daily adalah dia tidak tembus 22.629. Sebenarnya ada bagusnya apa di sini? Ada bantuan dari MA50 juga. Jadi ini confluence dua support. Nah, semoga itu bisa menahan supaya Bitcoin tidak daily close di bawah dari sini. Karena kalau sampai daily close di bawah dari 22.600-an ya kita tahu ada bull support band ya, which is sekarang itu bull support band itu di angka, kita coba masukin di sini ya, bull support band itu sekarang ada di angka 21.300 lah sampai 19.700. Nah, kalau sampai tembus juga di situ daily-nya maka kemungkinan besar akan retest ke daerah sini ya, retest ke daerah sini. Nah, semoga saja pas waktu di sini itu nggak jebol ya, karena kalau sampai weekly close lagi di bawah dari sini, 95% statistiknya membuat lower low, alias lebih rendah lagi daripada 15.000. Tentunya kita nggak ingin itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini. Harapan kita sama ya seperti kemarin, simple, yaitu adalah dia membuat lower low. Kalau bisa dalam beberapa hari ke depan dia mulai daily close di bawah dari 104,13 dan kalau bisa juga menaklukkan MA20 karena lagi-lagi korelasi antara indeks dolar dengan risk on asset adalah korelasi negatif. Jadi kita ingin indeks dolar terus melemah. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan ingatkan dulu bahwa TCI ini dan semua konten dari DCWT bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan kita bisa di sini lagi-lagi Bybit sedang ada event yang luar biasa yang bernama Meme Coin Party. Ini hanya untuk di Indonesia, Philippines, dan Thailand saja. Jadi sebelum lu beli meme coins ya, mendingan ikutan ini aja, lebih gampang dapatnya ya. Kalau kita di sini lu bisa mendapatkan 10 juta bonk, 1.150.000 Shiba Inu, 3 juta Floki dan 5.100 Dogecoin di waktu bersamaan dengan menyelesaikan simple task ya. Yang pertama gimana caranya bang? Simple banget. Lu klik daftar sekarang dan ya daftar ya. Lalu yang pertama kalian tinggal ikuti saja yang event pertama ini sangat gampang sekali, sign up dan deposit. Kalian bisa mendapatkan 150.000 Shiba Inu dan 100 Dogecoin ya. Caranya seperti apa? Yang pertama tinggal sign up di Bybit dan complete at least KYC level 1 saja. As simple as that. Kalian bisa mendapatkan 150.000 Shiba Inu ya. Dan ini hanya untuk 200 sign up pertama. Jadi buat lu yang belum, secepat mungkin sign up ya. Lalu yang kedua, lu tinggal melakukan deposit yang lebih dari 50 USD ya. Selama 7 hari setelah lu sudah sign up ya. Jadi easy banget ya. Itu rewardnya sebesar 100 Dogecoin. Ini untuk 500 depositor pertama ya. Lalu selanjutnya event kedua, ini adalah kita tinggal trade 200 atau lebih USD dalam spot dan kita bisa menangkan lottery prize untuk memenangkan meme coins ya, atau meme coin tokens. Kita bisa di sini kita bisa mendapatkan 10 juta bonk untuk 100 pemenang. Ini nggak ada kriteria, literally nanti tinggal dibagikan saja ya. Lalu 20 pemenang akan mendapatkan 3 juta Floki ya, apabila si spot trading volume sudah mencapai lebih dari 5 juta US dollars, bukan punya lu sendiri tapi seluruh partisipan. Yang ketiga, lu bisa mendapatkan 5.000 Dogecoin untuk 5 pemenang yang hoki ya.
dengan total spot trading volume sebesar 15 juta US dollars. Ya, lagi-lagi bukan cuma punya lo, tapi semua partisipan. Yang ketiga, lo bisa memenangkan juga 10 juta Shiba Inu dengan kalian mengikuti social media campaign mereka. Kalian tinggal share ya, dan nanti akan mendapatkan satu lucky draw tiket ya. Cara seperti apa? Tinggal nanti submit sharing lo ke form ini dan 20 user yang beruntung akan mendapatkan 1 juta Shiba Inu masing-masing ya. Buat lo yang tertarik, silakan bisa post dulu di sini, baca semua syarat dan ketentuannya. Apabila sudah cocok, bisa ikutan ya. Dan jangan lupa untuk selalu trade di Bybit. Oke, dan untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini secara spotnya berarti buy limit pertama kita otomatis sudah kena ya, dari kemarin-kemarin kena terus, yaitu MA20. Nah, untuk buy limit kedua kita yaitu di 22.629 belum kena. Nah, di waktu bersamaan dia juga berkonfluence dengan MA50 yang kurang lebih masih mirip-mirip juga di daerah situ. Ya, jadi itu untuk buy limit kedua. Untuk buy limit ketiga kita secara spot adalah di 21.611. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup secara spot. Untuk setup secara futuresnya kita bisa lihat di sini ya, apabila pada hari ini dia daily close di bawah dari MA20 ya, maka itu adalah retest pertama di 20 sebagai resisten. Maka kalau sampai lusa terjadi lagi retest kedua, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Jadi kalau besok pagi jam 7 dia daily close di bawah dari MA20, kita bisa limit posisi short di 20 lagi ya. Nah, lalu selanjutnya untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2, antara di 22.629 atau MA50, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di MA20 yang lebih konservatif. Dan yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 23.763. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat dia secara movement sangat mirip seperti Bitcoin ya. Untuk buy limit pertama otomatis sudah tembus ya, yaitu di 1623. Lalu untuk buy limit kedua kita kena tadi pagi di MA50 ya. Jadi buat lo yang sudah pasang buy limit di MA50 sudah kena. Dan untuk buy limit ketiga kita masih cukup jauh, yaitu di 1567. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini kemarin kena cut loss sepertinya ya, retest 1, retest 2 ya. Nah, sekarang apabila ya daily close-nya bisa di atas dari 1623, kita bisa pertimbangkan posisi long apabila terjadi lagi retest 1, retest 2 di sini. Nah, setelah itu kita bisa buka posisi long dengan target TP di 1660. Sementara untuk posisi shortnya kita bisa ambil apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1660, target TP kita di 1623. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures dan spot di Ethereum. Oke, dan sekarang kita geser ke XRP. Nah, untuk XRP kita bisa lihat di sini kemarin nggak kena lagi buy limit pertama kita secara spot. Jadi untuk sekarang XRP ada dua buy limit. Yang pertama adalah di 37 sen dan yang kedua di 36 sen. Ya, jadi ada dua, sekali lagi ulangi, buy limit pertama, buy limit kedua secara spot. Untuk posisi futuresnya kemarin sayangnya tidak terjadi retest kedua ya. Jadi di sini pada tanggal 27 retest pertama, retest kedua nggak kena. Maka posisi longnya kemarin belum kita dapatkan ya. Kita lihat pada hari ini apakah akan terjadi retest lagi atau tidak. Apabila terjadi retest lagi, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita di MA20 atau boleh juga di 38 sen, sedikit lebih tinggi tapi tipis-tipis lah ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini antara MA20 atau 38 sen ya, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP kita di 37 sen. Ya, jadi overall seperti itu setup untuk XRP. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat buy limit pertama kita sudah kena beberapa kali dalam beberapa hari terakhir ini ya. Jadi gue ulangi, buy limit pertama kita di 301,7. Untuk buy limit kedua kita secara spot di 296,8 dan buy limit ketiga kita di MA200 yaitu di 297,5. Itu untuk posisi spot di BNB. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat kemarin sudah terjadi retest 2 ya, atau retest satunya pada tanggal 27. Maka dari itu buat lo yang sudah punya posisi long di sini, congratulations, sudah dalam keadaan profit belum terlalu besar tapi mulai menuju ke target TP ya.
Target TP kita di MA20 atau 50 untuk hari ini. Sama aja karena masih tipis. Kalau ternyata makin sampai ke besok ya, posisi long kita bertahan sampai besok, nah MA20 kemungkinan bisa menjadi target TP yang sedikit lebih konservatif. Untuk posisi shortnya, kita bisa pertimbangkan dengan logika yang terbalik. Ya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi short ya, dengan target TP kita di 301,7. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures dan posisi spot di BNB. Oke, dan sekarang kita masuk ke Matic. Untuk Matic kita bisa lihat buy limit secara spotnya sudah mulai nyaris kena buy limit pertama kita. Ya, jadi buy limit pertama kita untuk Matic sekarang di MA50 ya. Untuk buy limit kedua kita di $1 lebih 12 sen dan untuk buy limit ketiga kita di $1 lebih 2 sen lah, ini gue bulatkan ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk posisi spot di Matic. Untuk posisi futuresnya, apabila ya pada hari ini terjadi retest pertama di MA50, lalu besok juga dia berhasil bertahan di atas dari 50, nah kita bisa limit posisi limit posisi long di sini dengan target TP kita di MA20. Sekali lagi dengan syarat kalau dia terjadi retest ya, lalu bisa daily close di atas dari MA50. Itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya tinggal kita break logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50 atau di $1.35, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP kita di MA50. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di Matic ya, dan ini juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue akan ingatkan jangan pakai uang panas, dan yang kedua adalah jangan sampai over leverage. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.